Benz Radio 106,2 FM betul punya gaya selera siapa aja. Halo hai Abang None, selamat sore semuanya. Tidak berasa ya, kita sebentar lagi akan menuju kemenangan nih hari raya. Tapi sebelum itu, gue sudah kedatangan tamu spesial nih dari iBrew. Kita boleh kenalan dulu nih, ada siapa di depan. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Nah, boleh kenalan, ini manggilnya siapa? Bapak, abang? Abang aja kali ya, karena masih muda soalnya. Masih muda. Abang, mau kenalan, ini kan abang ini sebagai CEO dari iBrew Official ya, atau Smartwatch ya, Bang? Betul. Ini bisa diceritain gak sih gimana sampai ada produk lokal yang kece banget nih, ya kan? Dari smartwatch yang iBrew yang ada beberapa seri, bisa lah Bang ceritakan sedikit nih. Ya, oke. Sebetulnya iBrew ini boleh dibilang kita bikinnya dari izin mereknya itu dari 2022. Oh, dari 2022? Ya, okay. Nah, cuman pada saat itu kita belum tahu nih, Indra, mau bikin apa sebetulnya. Gitu. Jadi boleh dibilang punya cita-cita atau angan-angan lah pada saat itu. Kayaknya asik nih kita bikin brand sendiri gitu ya. Betul. Nah, cuman pada saat 2022 kita bingung mau produknya apa nih. Ya udah, kita putusin kita bikin brand dulu deh gitu. Ya, yang penting ada nama dulu. Ada nama dulu. Haki, gitu ya? Betul. Kita daftarin hakinya. Nah, tahun pertengahan 2024 akhirnya kita kebetulan bisnis berjalan. Kita sebagai distributor dan kita pegang beberapa brand smartwatch. Akhirnya di situ kebuka tuh kita. Akhirnya kita pikir daripada kita jualin brand orang ya, kayaknya bikin sendiri. Asik juga nih kita bikin sendiri gitu. Akhirnya pertengahan 2024 akhirnya kita bikin iBrew ini produk pertamanya smartwatch. Oh, produk pertamanya memang smartwatch. Jadi dari yang kalau gue tarik awal tuh memang namanya sudah ada di 2022. Yes, tapi bingung nih mau kayak gimana sampai ada ketemu di 2024 ya. Betul. Akhirnya produk pertamanya smartwatch. Betul. Kenapa smartwatch, Bang? Pertama memang kita dapat kesempatannya. Jadi kita kan basicnya memang distributor ya. Jadi kita waktu itu main action cam, kita main elektronik, kita main handphone, dan kebetulan ada yang nawarin kita salah satu brand, mungkin gue nggak bisa sebut namanya. Betul. Untuk jadi distributor di Indonesia gitu ya. Akhirnya kita coba buka marketnya segala macam, dan akhirnya keterusan kita asik lah, kayaknya smartwatch marketnya oke juga gitu kan. Akhirnya semua kalangan bisa masuk ya. Betul. Akhirnya, dan sekarang juga smartwatch kan lagi hype banget ya. Iya, benar. Untuk olahraga, tadinya untuk kesehatan segala macam. Terus buat nongkrong juga sekarang udah asik banget gitu. Akhirnya ya udah kita coba, dan kita pikir brand lokal belum ada nih. Gitu. Kita bilang kayaknya kita bisa nih kita bikin smartwatch. Akhirnya terus jadi smartwatch gitu. Itu. Tapi ini Bang, sebelum itu gue mau bertanya, kenapa namanya iBrew? Ini harus ada, kenapa nih jadi iBrew nih namanya ini? Betul. Sebetulnya gini, iBrew ini kebetulan kita ini kebetulan gue ada partner lah ya. Ada partner. Nah, biasanya kita kalau ngobrol tuh panggilnya bro, Ndra. Betul. Jadi kalau mana bro mau kemana gitu ya. Akhirnya pada 2022 itu kita kepikiran brand apa nih yang cocok nih buat kita gitu. Nah, akhirnya karena kalau bro aja kan kayaknya lucu ya, tiga huruf kata gitu kan, kayaknya lucu. Akhirnya kita pikir zaman sekarang ini yang teknologi lagi maju apa gitu kan. Akhirnya kita kepikiran kayaknya AI ini lagi mau berkembang nih. Akhirnya kita kepikiran kita gabungin aja AI dan bro. Jadi ya udah iBrew, dan asik kan dipanggil iBrew gitu. Jadi kayak menyapa seseorang. Betul. Gitu. Jadi namanya memang karena di tongkrongan ya, jadi panggilnya bro yang AI lagi naik digabungkan lah jadi iBrew. Nah, tapi Bang, untuk ini kan menurut gue ya nggak gampang membuat sebuah brand baru, apalagi ditambah era digitalisasi banyak banget dong sekarang. Betul. Kira-kira apa sih yang menurut lu pertama kali ketika lu bikin brand ini, ini lo pernah sempat ada nyerah nggak, atau nggak ini gue nggak yakin, atau nggak ini gue mesti kayak gimana nih untuk menjatuhnya mendistribusikan si iBrew ini untuk dikenal sama orang tuh seperti apa sih, Bang? Betul. Nah, jadi kalau gua tarik cerita ya, jadi sebetulnya gua ini basicnya adalah seorang sales. Gue juga dulu seorang karyawan lah. Dan gua orang sales, dan kebetulan orang sales channel untuk jualannya gua ada nih, gitu kan. Cuman
pada saat itu gua belum tahu nih caranya. Pertama buat brand aja nggak tahu. Buat brand aja nggak tahu. Benar. Apalagi produksi barang. Iya benar. Apalagi kayak wah ini rumit banget nih gitu kan. Dan akhirnya gua konsultasi dengan beberapa orang ya. Dan kebetulan alhamdulillahnya dari beberapa orang yang gua konsultasi, mereka kasih solusi lah ya. Iya. Kasih jalannya. Dan akhirnya gua pada 2023 akhir gue berangkat. Kebetulan Smartwatch ini hampir semua produksinya ada di China, Andra. Semua produksi ada di China. Akhirnya 2003 gue berangkat ke China dan gue saksikan langsung dan gue lihat langsung pabriknya dan ketemu beberapa pabrik di sana dan dijelaskan cara buatnya seperti apa. Dan akhirnya disitulah gue kebuka, oh ternyata cara bikinnya seperti ini. Tinggal gue urus izin di Indonesia. Akhirnya gue urus izinnya di Indonesia, terus produksinya sudah gue tahu. Akhirnya gue bikinlah produk itu. Oh, berarti memang lu terjun langsung ke China-nya ya, Bang? Melihat secara fisik ngebangun jamnya. Jadi dari yang belum jadi apa-apa menjadi satu buah smartwatch gitu, lu ngeliat langsung tuh, Bang. Betul. Nah, di sana itu kalau cerita sedikit ya. Jadi kalau di pabrik China itu mereka setiap pabrik itu model-modelnya beda-beda. Setiap pabrik model beda-beda. Beda-beda. Nah, biasanya kita sebagai importir, biasanya kita bekerja sama dengan salah satu pabrik ya. Biasanya kita akan ketika kita lihat ada satu tipe yang menarik bagi kita, kita booking tuh. Oh, jadi dulu-duluan ya? Dulu-duluan. Oke, kita minta tipe ini, bentuknya ini, kita mau masukin ke Indonesia. Nah, dari sana biasanya mereka ada minimal kuantitinya untuk kita ambil. Bisa kirim ke sini. Betul. Gitu. Wah, ini prosesnya panjang ya, Bang ya? Sebetulnya panjang, tapi setelah dijalani kayaknya seru juga. Seru. Tapi Bang, kalau dengar gue cerita lu sempat jadi sales sampai jadi sekarang menjadi CEO dari smartwatch lokal yang lagi digandrungi para remaja nih. Ini karena banyak banget remaja yang pakai kan. Nah, itu lo ada mimpi kayak aduh, gue nggak bakal yakin nih tadinya bakal jalan seperti ini nih. Ya. Mungkin sebelum jadi sales itu gue kebetulan sebenarnya gue seorang cleaning service, Ra. Ini sebuah cerita yang kita cuma mendengar itu, cuma melihat ya. Kalau kita lihat itu cuma ada di FTV film ya. Dari cleaning service menjadi CEO segala macam, tapi ini real loh. Ini Abang Noni ini real ada di depan gua. Bang Mainur ini memulai karirnya dari bawah banget. Betul ya, Bang. Betul. Gimana sampai lu ya kayak tadi lah yang kalau misalkan dari sales kan sudah diceritakan ya. Gue baru tahu loh, Bang, kalau Abang nih sebelumnya cleaning service loh. Betul. Nah, jadi awal karir gue adalah begitu lulus sekolah gue sebagai cleaning service. Berjalan karena gini lah, mungkin basic gue dulu gue tuh nggak betah kalau nggak pegang uang. Iya. Jadi kalau nggak pegang uang hampir itu semua orang, hampir semua orang kayaknya. Jadi begitu nggak pegang uang gue nggak betah. Akhirnya begitu lulus gue ngobrol dengan orang tua, gue bilang gue mau kerja. Nah, pada saat itu namanya kita baru lulus, perusahaan mana yang mau terima gitu kan. Akhirnya diterimalah salah satu swalayan. Tapi bagian cleaning service. Akhirnya gue ambil dan itu kurang lebih bertahan 6 bulanan lah gue cleaning service. Setelah cleaning service dapat kesempatan gue menjadi sales. Pada saat itu gue jadi salesnya Coca-Cola. Brand Coca-Cola. Akhirnya dapat kesempatan lagi untuk, nah ini awalnya nih, gue dapat kesempatan untuk jadi sales di handphone pada saat itu. Awalnya dari handphone. Betul. Nah, jadi gue lama di handphone dan gue lihat sendiri market handphone ini kan banyak ya, bukan hanya handphone, aksesorisnya segala macam dan casing lah, tetek bengek gitu. Betul. Nah, akhirnya smartwatch ini juga termasuk hidupnya di market handphone. Akhirnya gue pikir kayaknya menarik nih smartwatch gitu karena kenapa bisa sampai gue menjadi CEO, karena pada saat jadi sales gue ketemu partner ya kebetulan, dan yang tadi gue cerita dia memang ahli dalam bidang produksi dan punya cukup relasi di China, dan gue punya channel di Indonesia. Akhirnya kita kolaps lah, betul kolaps dengan partner gue. Akhirnya kita jalan dan pada saat itu yaudah kita bangun perusahaan, kurang lebih seperti itu, Ndra. Wah, ini seru banget nih Abang None. Nah, Abang None, lo jangan kemana-mana karena gue masih bakal ngobrol lagi sama Bang Mainur dan pastinya bakal ada 2 hadiah smartwatch ya dari iBro. Pokoknya
pantengin aja Benz Radio, dengerin apa yang gue obrolin sama Bang Mainur. Nanti pertanyaannya semua seputar yang ada di hari ini yang gue obrolin. Pokoknya Bang Noni jangan kemana-mana, terus pantengin gue di 106,2 FM Benz Radio. Ya Bang Noni masih barengan gue Indra Ins, dan tentunya sama CEO dari Eyebrow Official, yaitu ada Bang Mainur. Bang, gue mau nanya lanjut tentang eyebrow-nya nih. Ini kan kalau ngobrolin smartwatch banyak banget sebenarnya, ya kan. Ini kalau yang di eyebrow ini yang paling speknya tertinggi tipe apa Bang? Ya, saat ini kita ada tipe Super 9 ya, Eyebrow Super 9. Okay. Jadi itu memang kita buat untuk benar-benar untuk olahraga, Andra. Benar-benar olahraga. Ya, sekarang ini kan banyak lari ini kan lagi hype banget ya. Nah, mereka kayak butuh maps yang atau GPS yang akurat. Nah, betul. Kebetulan Super 9 ini GPS-nya 100% akurat. GPS 100% akurat. Yes. Yep. Jadi kalau untuk pelari-pelari gitu mereka kan butuh track segala macam ya untuk di-upload di sosmed, itu cocok banget pakai Super 9 gitu. Wah, tapi Bang, selain Super 9 udah ada berapa tipe smartwatch yang ada di Eyebrow nih? Ya, saat ini kita sudah 9 tipe. Sudah 9 tipe? Sudah 9 tipe. Belum setahun ya? Udah setahun dong? Belum setahun. Belum setahun sudah 9 tipe? Yes. Wah. Bang, kalau boleh tanya, 9 tipe apa aja tipenya? Pertama tipenya ada F6, F10, terus kita ada MC6, terus ada HT22, ada SGT4, ada SK41, terus HT31, terus ada Super 9, ada berapa tuh tadi ya? Sama MW68. Boys. Indra lebih tahu ya ternyata dari gue. Yang terakhir gue ingat ya. Wah, berarti itu lengkap ya Bang, dari mau bentuknya ada berapa bentuk? Berarti ada 2 sebenarnya. Iya. Ada kotak dan ada kotak dan bulat. Ada kotak dan bulat. Kenapa Bang? Pada akhirnya karena kan kebanyakan smartwatch juga kotak ya identiknya. Kenapa pada akhirnya ambil yang bulat juga nih? Jadi sebelum kita masukin produk biasanya kita riset dulu, Ndra. Oke. Gitu. Apalagi saat ini udah cukup terbuka ya informasi ya. Jadi kita itu bisa ngecek, apalagi terutama di marketplace ya. Kita bisa cek tuh berapa marketnya jam tangan di marketplace berapa, terus produk seperti apa yang laku, terus biasa cewek atau cowok, umur berapa, itu kita bisa lihat seterbuka itu. Jadi menurut riset saat ini memang untuk jam tangan itu kebanyakan yang pakai cowok. Untuk jam tangan kebanyakan pakai cowok. Dan cowok biasanya kebanyakan itu pakai jam yang masih bulat. Iya. Gitu. Yang kotak-kotak tuh biasanya cewek. Biasanya ya. Tapi cowok juga banyak sih. Gitu. Tapi sudah mulai sih Bang, karena kan mengikuti zaman lah ya. Cowok juga lebih fashionable. Betul. Tapi Bang, dari yang 9 tipe yang ada di Eyebrow, untuk yang pertama kali diluncurkan sama Eyebrow ini tipe apa sih? Yang pertama kali Eyebrow luncurkan? Pertama kali kita luncurkan SGT4 sama HT22. SGT4 sama HT22. Jadi itu bentuknya bulat apa kotak tuh? Bentuknya dua-duanya bulat, Ndra. Dua-duanya bulat. Oh, memang first time dari awal udah langsung bulat. Bulat. Betul. Jadi kebetulan ya di kita kan juga ada di marketplace ya. Kita ada di Shopee, ada di TikTok, atau Tokopedia. Nah, ternyata sebelum kita Eyebrow ini launching, kita kan udah jualan brand lain. Dan ternyata menurut di data kita itu kita 80% pembelinya cowok dan bulat, Ndra. 80% beliau cowok dan bulat. Makanya begitu launching pertama kita keluarin 2 smartwatch untuk cowok dan bentuknya bulat. Tapi Bang, itu kan karena kan Abang melakukan riset yang real ya, karena Abang berjualan dan pelaku di usaha itu. Tapi gue berpikirnya kalau misalkan smartwatch itu lebih ke cewek awalnya. Karena kan yang lucu-lucu dikit cewek cepat lah ya, tapi ternyata jam itu lebih banyak cowok yang beli. Betul, Ndra. Jadi contoh gue sendiri lah ya. Jadi sebelum adanya smartwatch di rumah gue itu mungkin ada sekitar 5 jam tangan. 5 jam tangan, iya benar. Ya, jadi cowok itu ternyata tukang koleksi jam tangan. Iya. Nggak tahu ya, Indra kayaknya juga. Gue yakin kayaknya lebih dari 1 pasti. Atau bahkan lebih dari 10 kayaknya. Enggak juga. Kalau 10 too much sih Bang. Gitu. Gue minimal ya 3 atau 4 lah buat ganti-gantian. Tapi ya balik lagi ya, untuk yang si smartwatch ini gue lebih ke cewek awalnya Bang, berpikirnya ya. Betul. Karena ya untuk
cewek kan lucu ya kalau misalkan pakai smartwatch kotak kecil tuh kayaknya lucu gitu. Makanya pas gue lihat abang lebih ke yang bulat, nah memang pasarnya di cowok juga banyak ternyata. Banyak dan cukup besar sih gitu. Tapi saat itu ketika keluar yang bulat pertama itu yang SK41 betul? HT4 sama HT22. HT4 sama HT22. Cewek udah ada yang beli itu bang pertama kali. Ternyata juga banyak yang pakai juga, Ndra. Sebanyak yang pakai juga. Betul. Gitu karena saat ini kan selain buat fashion dan rata-rata kan memang kegunaannya untuk olahraga ya. Jadi banyak yang pakai fungsinya aja gitu. Wah, ini semakin seru nih dunia perjam tanganan ya. Betul. Tapi semakin kesini jamnya juga semakin maju karena bisa banyak yang dilakukan kayak olahraga tadi Bang Mainur bilang gitu kan. Terus nanti abis ini Abang Noni gue masih mau ngebahas apa aja sih fitur yang ada di dalam iBro nih Bang. Tadi kan baru yang kita tahu tadi di Super 9 ada GPS tracking yang udah pasti valid ya. Pasti terus bisa buat olahraga. Nah olahraganya apa aja nih? Kalau misalkan Abang Noni penasaran apa aja olahraganya, dan nanti nih gue juga bakal bacain nih apa sih kuisnya nih. Nah pertanyaannya dan jawabannya sesuai apa yang gue obrolin hari ini nih. Pokoknya makanya Bang Noni jangan kemana-mana, terus pantengin gue di 106,2 FM. Setelah lagu yang satu ini gue masih bakal ngobrol sama Bang Mainur. Di segmen terakhir ini gue lebih mau ngebahas tentang apa aja sih fitur yang ada di iBro nih Bang. Ya, untuk fiturnya sendiri kita banyak berbagai aktivitas olahraga pasti ya, Ndra. Aktivitas jadi olahraga. Kurang lebih mungkin di salah satu tipe itu bisa sampai 30 olahraga yang bisa digunakan. Oke. Oh, apa aja tuh Bang? Dari yang 30 itu jangan semua deh. Ada yang paling sering digunakan. Yang paling sering digunakan pasti untuk lari lah ya. Untuk lari, terus ada yang bisa berenang, di bawah berenang, ada juga yang untuk sepeda, ada yang untuk walking, terus banyak banget lah. Kalau disebutin tuh mungkin kayaknya Gak cukup waktunya kayaknya. Tapi Bang, dari yang fitur yang dari 30 itu kan pasti yang sering kepake larinya nih. Yes, betul. Karena memang sekarang lari menjadi salah satu lifestyle dari anak-anak sekarang lah ya. Betul. Jadi mau sehat lo ada yang ikut lomba lari 5K, 10K, terus banyak kan sekarang ada Color Run Festival gitu kan. Betul. Itu memungkinkan abang untuk lebih ini nggak sih Bang, memacu membedakan iBro dari brand yang lain gitu. Ya, yang pasti pertama kenapa kita ciptakan iBro lah ya, karena gini, kita lihat bahwa brand-brand yang saat ini ada di Indonesia itu menurut gue pribadi ya, Andrea, jadi terlalu mahal lah gitu dengan fitur yang disediakan gitu. Jadi kita memang hadir untuk kita dengan harga lebih murah dari merek global, tapi tidak kalah fiturnya dengan mereka gitu. Jadi tujuan kita memang itu sebetulnya. Tujuannya memang itu. Betul. Tapi Bang, menurut gue dari beberapa desain yang sudah gue tahu dari iBro ya, itu nggak kalah eye catching sih. Yes, apalagi warnanya warna kue ya kalau anak bilang sekarang. Betul. Ada hijau, ada pink, rose gold ya jatuhnya. Betul. Ada silver juga, ada hitam. Betul. Terus ada yang ininya silver, talinya hijau. Betul. Itu menurut gue masuk ke selera pasarnya anak-anak di Indonesia sih sebenarnya. Dan selama abang kurang lebih kan hampir mau jalan setahun ya berarti ya iBro ini, dari target pasar yang ada itu kan pasti udah ketahuan tuh. Lebih banyak di umur berapa sih yang pakai jam tangannya iBro? Ya, menarik nih Indra. Jadi menurut data penjualan kita, pembelian terbanyak itu rata-rata di umur 18 sampai 35 tahun. 18-35 berarti itu SMA kuliah semester 1 lah ya. Betul. Sampai udah anak 2. Betul. Ya. Jadi cocok banget untuk anak, otomatis anak Gen Z udah masuk. Anak Gen Z udah pasti. Milenial juga masuk. Gitu. Baby boomer tergantung ya. Tergantung ya. Tapi sekarang banyak loh baby boomer yang eye catching tuh. Betul. Dan mengikuti pasar sih. Tapi Bang, nextnya nih, apa sih kedepannya yang diinginkan dari Bang Mainur selaku CEO-nya iBro? Kedepannya nih mau ngambil langkah seperti apa lagi untuk iBro sendiri? Ya, dalam waktu dekat kita akan kolaborasi dengan beberapa komunitas ya. Jadi kita sudah gandeng beberapa KOL, terutama pelari-pelari itu kita udah gandeng. Jadi habis Lebaran kita ada ikut event di Cilegon itu event lari ya, itu 5K.
Nah, terus untuk jangka panjangnya kita akan ada beberapa produk, Bra. Oh, kan ada beberapa Gitu. produk. Jadi iBro ini adalah induknya, brandnya. Jadi setelah itu kita akan buat speaker dan TWS. Iya. Kita masuk di kategori audio. Oh, gitu. oke. Dan Jadi mau merambah ke dunia speaker dan TWS. Betul, dan target kita memang dalam jangka 5 tahun ini kita harus bisa keluarin sebuah handphone atau laptop mereknya iBro. Oh, handphone atau laptop? Yes, Wah, betul, menarik Bang. nih. Tapi gue pasti nungguin nih, Bang. Apapun yang dikeluarkan oleh iBro pasti gue tungguin dengan sangat. Dan pastinya kita harus bisa kerjasama lagi atau kolaborasi lagi barengan Benz Radio. Siap, yang Bang pasti. Mainur, terakhir nih sebelum kita tutup karena sambil menunggu berbuka puasa ya. Gua mau Bang Mainur membacakan 2 kuis yang spesial langsung dari iBro, nanti bakal dikirim ini. Jadi Abang None yang dari tadi udah dengerin percakapan gua sama Bang Mainur ya, Abang None bisa langsung nih jawab nanti WhatsApp ke nomor Benz Radio di 0811-886-1062. Oke Bang, pertanyaan pertama yang tadi. Pertanyaan pertama, karena kita saat ini sudah ada 9 tipe iBro, jadi Ya. pertanyaan adalah sebutkan 3 tipe iBro saat ini. Sebutkan 3 tipe iBro saat ini. Yes. Sambil gue ingetin sekali lagi nih Bang None, sebutkan 3 tipe iBro saat ini. Terus yang kedua Bang. Yang kedua, sebutkan fitur olahraga yang ada di jam tangan iBro. 3 aja. 3 fitur olahraga yang ada di jam tangan iBro. Nah, Betul. kalau misalkan Abang None udah dengar tuh ya tadi percakapan tuh jauh banget nih. Salah satunya gue bantuin deh. Yang pertama nih ada Super 9. Nah, Yes. sisanya cari sendiri deh tuh. Abang None bisa langsung jawab nomor pertanyaannya. Yang pertama, ada berapa tipe? Sebutkan 3 tipe iBro ya. Terus yang kedua, sebutkan 3 fitur yang ada fitur olahraga yang ada di iBro, betul ya Bang Yes, Mainur? betul. Jawabannya langsung kirim WhatsApp ke nomor Benz Radio di 0811-886-1062 dan Abang None bisa langsung nanti gue kirimin nih. Thank you Abang None, Bang Mainur, thank you banget nih. Thank you banget. Bra. Waktunya Udah diundang. sampai ketemu Siap. di lain waktu. Sukses selalu Abang None, jangan kemana-mana, terus pantengin gue di 106,2 FM.